Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kembali berjumpa kita pada renungan harian Paroki Maria Bunda Karmel 1 September, bulan Kitab Suci. Tetap semangat. Menghadapi kegagalan biasanya orang putus asa dan mengurung niat untuk melanjutkan usaha atau bisnis. Meskipun demikian, tak sedikit orang yang memperoleh sukses dalam hidup karena terus berusaha meskipun mengalami kegagalan. Berkat kemauan yang kuat dan keinginan untuk mencoba lagi, mereka menjadi lebih tahu dan mengerti mengapa mereka gagal dan tahu bagaimana mengantisipasi agar tidak gagal lagi. Memelihara dan merawat semangat itulah kiat yang paling baik agar terus berjalan mencapai apa yang dicita-citakan. Dalam hidup rohani, kedalaman hidup merupakan tujuan dan sekaligus tempat manusia berjumpa dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini dikatakan Petrus tidak mengerti mengapa Yesus menyuruh mereka untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam di siang hari itu. Tetapi mereka tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Petrus mengatakan, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Petrus mengatakan bahwa mereka telah bekerja keras dan mereka tidak menangkap apa-apa. Dan secara tegas Petrus mengatakan juga bahwa mereka bekerja sepanjang malam. Mereka telah berusaha, tetapi mereka gagal. Kegagalan yang diperoleh ini bukan karena mereka tidak tahu teknik dan ilmu menangkap ikan, sebab mereka adalah nelayan. Mereka dapat dikatakan ahli di bidang kerja, tetapi nyatanya mereka gagal. Di sini kita paham bahwa kegagalan yang mereka alami adalah kegagalan bukan karena faktor manusiawi. Ada faktor lain yang menyebabkan kegagalan. Yesus bukan anak nelayan. Dia adalah anak tukang kayu. Tetapi Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala sekali lagi, justru pada siang hari. Suatu perintah yang tidak masuk di akal. Perintah Yesus adalah perintah yang penuh kuasa. Karena itu hukum alam tunduk kepada kuasa Yesus. Kekuasaan Yesus diyakini oleh Petrus dan karena itu Petrus tunduk kepada Yesus. Akhirnya mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, berdasarkan hal ini, barulah kita paham betapa suruhan bertolaklah ke tempat yang lebih dalam bukan perintah suruhan biasa, tetapi memiliki daya spiritual. Perintah untuk menebarkan jala sekali lagi memiliki bobot rohani yang luar biasa. Kepada Petrus, Yesus mau mengajarkan tentang perjalanan iman yang tidak bisa dihentikan oleh karena capai, lelah, dan alam yang tidak mendukung. Petrus diminta untuk menaruh harapan pada Yesus. Ketika Petrus sudah berusaha sepanjang malam dan tidak mendapatkan hasil, barulah Petrus sadar bahwa manusia boleh berusaha. Tetapi jika Tuhan tidak mengizinkan, maka mustahil dan sia-sialah usaha manusia.
Manusia boleh hebat dan memiliki kemampuan, tetapi jika Tuhan memiliki kuasa atas semuanya dan tidak mengizinkan kuasa atas dirinya dan atas kuasa alam, maka manusia akan harus menyerah dan percaya kepada kekuasaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, perahu adalah gereja. Jala adalah karya pelayanan kita. Ikan adalah manusia. Ada usaha manusia dan ada hukum alam yang membawa gereja kepada kesuksesan dan kegagalan. Jika manusia semakin hari semakin kurang beriman, itu pertanda bahwa gereja gagal. Tetapi ingat, kegagalan di mata manusia hanya diukur sejauh hasil yang diperoleh. Tetapi tidaklah demikian bagi Tuhan. Dari kisah ini, kita sadar bahwa kegagalan memiliki dimensi spiritual, yaitu agar kita semakin beriman kepada Tuhan. Karena itu, apa yang kita lakukan ketika kita mengalami kegagalan? Bapak, Ibu, saudara dan saudari, yang kita lakukan adalah dengarkan apa yang Tuhan perintahkan dan terus lakukan meskipun yang dilakukan itu tidak masuk di akal dan di luar nalar kita. Kita diminta untuk menebarkan jala sekali lagi. Kita diminta untuk tetap bersemangat meskipun sudah lelah dan capek. Sebab setiap kegagalan yang diperoleh, jika dijalaninya dan diterima manusia sebagai proses untuk semakin lebih dalam mengenal siapakah Tuhan, maka yang diperoleh manusia bukan hanya hasil yang banyak, tetapi imannya kepada Tuhan semakin mendalam. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Tuhan memberkati.